Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu subuh 17 Jumadil Awal 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di dalam kajian rutin pembahasan Kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita membaca bab yang baru, yaitu bab 58. Tapi bab yang baru ini sambungan dari bab 57. Penulis mengatakan wa min fadhailid du'a, keutamaan-keutamaan yang lain bagi doa. La yazalul hadithu mausulan bi dzikril adillah ala fadlid du'a. Pembicaraan masih berkisar tentang dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan doa. Min khilali ma warada min dzalika fi sunnatir Rasulil Karim salawatullahi wa salamuhu alaihi. Disarikan dari apa-apa yang disebutkan mengenai hal itu dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Wa qad marra ma'ana tarafun min hadhil ahadits, minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akram 'ala Allah azza wa jalla min ad-du'a. Dan telah berlalu bersama kita sejumlah hadis-hadis tersebut. Di antaranya, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di atas Allah daripada doa. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa huwa dalun ala karami du'a wa 'izami makanatihi 'inda Allah.
Hadis ini menunjukkan kemuliaan doa dan keagungan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika anna ad-du'a huwa al-ibadah wa huwa lubbuha wa ruhuha. Karena hal itu karena doa adalah ibadah dan intinya serta ruhnya. Ini sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Wal ibadatu hiya al-ghayah allati khuliqal khalqu li ajliha wa ujidu li tahqiqiha. Wa akramaha 'indallahi wa du'a kama taqaddam. Ibadah adalah tujuan di mana ciptaan diciptakan karenanya dan diadakan untuk merealisasikannya. Sedangkan yang paling mulia dari ibadah itu di sisi Allah adalah doa. Seperti yang sudah disebutkan. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Bahwa keutamaan doa dilihat dari hadis Rasul adalah tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Kenapa? Karena doa adalah inti ibadah. Dan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Inti ibadahnya adalah doa. Ini menunjukkan keutamaan dari berdoa. Baik. Kita lanjutkan. Wa mimma warada fi fadli ad-du'a'i fi sunnah ma rawahu al-Imam Ahmad wa at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhum bi isnadin jayyidin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man lam yad'u Allah subhanahu ghadiba alaihi. Di antara apa yang disebutkan tentang keutamaan doa dalam as-sunnah maksudnya adalah dalam hadis-hadis Rasul. As-sunnah maksudnya adalah hadis-hadis Rasul pada perkataan ini. Nah, sering saya ulang-ulang bahwa kata as-sunnah banyak artinya. As-sunnah bisa bermakna adalah hadis Rasul. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat yang baik atau sifat yang merupakan jasmani, tabiat atau sifat yang merupakan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada arti sunnah yaitu kebalikan dari bid'ah. Sunnah adalah ajaran atau ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebalikannya bid'ah. Di sana ada arti sunnah yaitu gandengan dari wajib. Gandengan dari wajib. Ada salat wajib, ada salat sunnah. Itu ketiga sudah. Yang keempat, arti sunnah adalah yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam baik melalui Al-Qur'an atau hadis Rasul maka itu as-sunnah. Dan di sini disebutkan oleh penulis di antara apa yang disebutkan tentang keutamaan doa dalam as-sunnah. Dalam as-sunnah maksudnya ada dalam hadis ya. Karena sebelumnya kita menyebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, apabila Al-Quran dan As-Sunnah berarti makna As-Sunnah di sini apa? Hadis. Begitu mendeteksinya. Apabila ada disebutkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka As-Sunnah di sini maksudnya apa? Hadis. Adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, maksudnya di dalam kitab Al-Musnad, Imam At-Tirmidzi dalam kitab As-Sunan, Ibnu Majah dalam kitab As-Sunan dan selain mereka. Maksudnya masih banyak yang lain yang meriwayatkan hadis ini juga melalui sanad yang jayyid. Sanad yang jayyid, sanad yang baik. Sanad itu adalah mata rantai periwayatan hadis. Mata rantai periwayatan hadis sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW meriwayatkannya kepada para sahabat meriwayatkannya kepada para tabi'in meriwayatkannya kepada para tabi'ut tabi'in. Para tabi'ut tabi'in meriwayatkannya kepada tabi'ul atba, kemudian tabi'ul atba meriwayatkannya kepada syekh meriwayatkannya kepada Imam Ahmad, Imam Bukhari. Itu namanya sanad. Ya, itu namanya sanad, mata rantai periwayatan hadis. Sanad yang jayyid berarti sanad yang baik.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia marah kepadanya. Niscaya dia marah kepadanya. Maksudnya Allah murka kepada orang yang tidak berdoa. Penulis mengatakan wa hadza fihi dalilun ala hubbillahi lid-du'a. Di sini terdapat petunjuk kecintaan Allah terhadap doa. Ya. Wa hubbihi subhanahu li'abdihi alladhi yad'uh. Dan kecintaannya terhadap hamba yang berdoa kepadanya. Jadi Allah mencintai perbuatannya dan pelaku perbuatannya. Ya. Allah mencintai doanya dan Allah mencintai orang yang berdoanya. Walidha fa innahu subhanahu yaghdabu min 'abdihi idza taraka du'a'ah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala marah kepada hambanya apabila meninggalkan berdoa kepadanya. Allah marah kepada hambanya apabila meninggalkan berdoa kepadanya. Wala raiba anna hadha fihi dalilun ala anna ad-du'a min al-'abdi li rabbih min ahammil wajibat wa 'azamil mafruḍat. Lianna tajannuba ma yughdibu Allahu minhu la khilafa fi wujubih. Lihat, ini penjelasan menarik. Dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau Tuhfatuz Dzakirin. Lihat, dia mengatakan, maka tidak diragukan pada yang demikian itu terdapat dalil bahwa doa dari seorang hamba kepada Rabb-nya termasuk kewajiban yang paling penting. Berdoa adalah amalan wajib yang paling penting dan fardu paling agung, karena menjauhi apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diperselisihkan lagi tentang kewajibannya. Dari mana kita tahu bahwa doa itu wajib? Dari bahwa Allah Subhanahu wa taala murka terhadap orang yang tidak berdoa. Maka menjauhi kemurkaan Allah hukumnya apa? Wajib. Dan itu bisa didapat dengan cara berdoa. Begitu cara memahaminya. Berdasarkan hadis ini, man lam yad'ullaha subhanahu yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah murka kepadanya. Maka berdasarkan hadis ini bahwa doa hukumnya wajib. Dari sisi mana? Karena menjauhi hal yang dimurkai oleh Allah hukumnya wajib. Dan berdoa adalah salah satu cara untuk jauh dari murka Allah. Nah, begitu cara memahaminya. Kemudian وقد سبق ذكر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وهو يدل على أن ترك الدعاء العبد دعاء ربه يعد من الاستكبار وتجنب ذلك لا شك في وجوبه. Perhatikan hal ini sudah disebutkan pula firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untukmu. Sesungguhnya mereka yang takabur dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Hal ini menunjukkan perbuatan seorang hamba meninggalkan berdoa kepada Rabb-nya dianggap sebagai sikap takabur. Dan ada perkataan menarik, subhanallah. Ya, hati-hati, yang tidak berdoa dianggap sebagai sikap seorang hamba, sikap takabur dari seorang hamba. Sementara menjauhi sikap itu tidak diragukan lagi akan kewajibannya. Ada perkataan menarik disebutkan juga oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab beliau Tuhfatuz Dzakirin. Beliau mengatakan, sebentar saya carikan. Ada perkataan beliau menarik tentang doa, bahwa keutamaan berdoa adalah
Saya hafal perkataan beliau, cuma jika dibaca lebih mendalam. Ya, beliau mengatakan, saya bacakan, ketika beliau menyebutkan surat ayat tadi, surat Ghafir ayat 60, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, fi hadhil ayah dalat ala anna ad-du'a minal ibadah. Ayat ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Fa innahu subhanahu wa ta'ala amara ibadahu an yad'u. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya. Kemudian Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang takabur, tidak mau beribadah kepadaku. Ini menunjukkan ayat ini adalah doa adalah ibadah karena disebut an ibadati, tidak mau beribadah kepadaku. Kemudian beliau mengatakan, fa afada dzalik anna ad-du'a ibadah. Maka ayat ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Wa anna tarka du'a'ir rabbi subhana istikbar. Lihat ini. Dan meninggalkan berdoa kepada Allah adalah sebuah takabur. Wala aqbaha min hadzal istikbar. Ini yang saya cari. Dan tidak ada sesuatu yang paling buruk dibandingkan kesombongan jenis seperti ini. Tidak ada kesombongan paling buruk dibandingkan sombongnya seorang hamba tidak mau berdoa kepada Allah. Kenapa? Wa kaifa yastakbirul 'abdu min du'a'i man huwa khalaqullah, man huwa khaliqun lah. Bagaimana bisa seorang hamba takabur, menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepada yang menciptakannya, wa raziquhu, dan yang memberikan rezeki kepadanya, wa mujiduhu minal adam, dan yang mengadakannya dari tidak ada, wa khaliqul alami ajma', dan kepada sang pencipta alam semesta seluruhnya, wa raziquhu, dan sang pemberi rizki kepada alam semesta tersebut, wa muhyihi wa mumutuhu wa muthibuhu wa muaqibuhu, dan yang memberikan kehidupan kepadanya, mematikannya, memberikan pahala kepadanya, mengazabnya. Kemudian beliau mengatakan ini, fala syakka anna hadzal istikbar tarfun minal junun wa syu'batun min kufranin ni'am. Maka tidak diragukan bahwa takabur jenis seperti ini adalah bagian dari sifat gila dan bagian dari kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak berdoa gila. Orang yang tidak berdoa tidak bersyukur. Yang jarang berdoa ada semacam sifat kegilaan di dalam dirinya. Yang jarang berdoa ada semacam sifat kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah murka kepada orang yang tidak berdoa. Kemudian hadis yang kita baca tadi, ada pelajaran bahasa yang kita bisa ambil di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yad'u subhanah yaghdab alaihi." Fil madhi ghadiba alaihi. Man lam yad'u ghadiba alaihi. Okay. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, man lam yad'ullaha subhanahu, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ghadhiba. Ghadhiba di sini adalah kata kerja lampau yang sudah terjadi. Dan kata kerja lampau ini dalam keadaannya yaitu jawaban
syarat. Dan apabila kata kerja lampau dalam keadaan jawaban syarat, maka menunjukkan kepada niscaya atau kepastian yang ditekan. Barang siapa, ini adalah kalimat syarat. Ini adalah kalimat syarat. Ya, kau aja kalau kelihatan lah tulisannya. Ya. Biar yang mengamera kadang kelihatan tulisannya. Kalimat syarat. Ya, jadi barang siapa yang makan maka ia kenyang. Barang siapa, di situ kalimat syarat. Hendak kenyang makan. Barang siapa yang ingin punya anak nikah. Maka barang siapa yang hendak punya anak nikah. Paham ya? Ini namanya kalimat syarat. Kalau ada dalam bahasa Arab namanya kalimat syarat. Nah, setiap kalimat syarat pasti ada jawaban syaratnya. Maka iya, maka iya. Apabila jawaban syarat itu dalam kata kerja lampau, menunjukkan kepada keniscayaan dan sangat ditekankan. Kalau kita terjemahkan, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dimurkai Allah. Pasti dimurkai Allah. Baik, kita lanjutkan. Ini membuat kita semangat untuk berdoa karena kita tidak ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan faidah agar kita tidak agar kita semangat berdoa atau semangat beribadah adalah mengetahui keutamaan sesuatu. Ya, mengetahui keutamaan sesuatu. Jangankan di dalam urusan agama, urusan ibadah, urusan akhirat. Dalam urusan duniawi saja kalau kita tahu keutamaan sesuatu, kita akan mengejarnya. Kita akan semangat untuk melakukannya. Contoh, warung makan nasi kuning, nyaman di sini. Nah, kita akan kejar ini, meskipun di sana ada warung makan nasi kuning yang lainnya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya atau warung makan nasi kuning di sini ada dendengnya, ada serondengnya, ada ya. Pinanya si dendang nasi kuning besok. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, di sini ada tambahannya, ada kelebihannya. Orang mencari ke situ. Begitu juga dalam urusan akhirat. Apabila kita mengetahui keutamaan kemuliaan sesuatu, maka kita akan mengerjakannya. Sama seperti kita mengetahui keutamaan doa agar tidak dimurkai oleh Allah, maka berdoalah, maka kita akan semangat untuk berdoa. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa mimma warada أيضا في فضل الدعاء ما رواه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا والطبراني في الأوسط من عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا قال أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام فالدعاء أمره يسير جدا على كل أحد فهو لا يتطلب جهدا عند القيام به ولا يلحق الداعي بسببه تعب ولا مشقة ولهذا فإن العجز عنه والتواني في أدائه هو أشد العجز وحري بمن عجز عنه مع يسره وسهولته
an ya'jiza an ghairihi wa la ya'jizu 'anid du'ai illa daniyul himmah dhaiful iman. Di antara hadis yang datang pula tentang keutamaan doa adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan Imam Ibnu Hibban dalam As-Sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan jalur mauquf. Mauquf tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya hanya sampai kepada sahabat, mauquf. Dan mauquf ini dikategorikan sebagai hadis yang lemah. Kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, maka mauquf ini dikategorikan sebagai hadis yang lemah karena hanya sampai kepada derajat sahabat. Tetapi kadang-kadang maknanya bisa marfu'. Jadi ada istilah di dalam ilmu hadis, hadisnya mauquf fi hukmil marfu'. Mauquf tapi hukumnya diangkat kepada Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengatakannya seperti itu. Dan At-Tabarani dalam kitab Al-Awsat juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Dan juga bisa begini, mauquf melalui satu riwayat tetapi marfu' dari riwayat yang lain, dan itu yang terjadi pada riwayat ini. Kalau seandainya kita lihat jalan gini, jalan ke sanadnya ini, maka dia mauquf hanya sampai kepada Abu Hurairah. Tapi kalau kita lihat jalan yang lain, sanad yang lain, maka Abu Hurairah meriwayatkan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berbunyi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu berdoa. Manusia yang paling bakhil adalah orang yang bakhil dalam hal salam. Doa perkaranya sangat mudah. A'jazun nasi 'anid du'a. Doa perkaranya sangat mudah bagi setiap orang. Ia tidak butuh kepayahan ketika melakukannya. Cuma ngangkat tangan, minta. Enggak perlu keluar tenaga. Beda dengan sholat, beda dengan puasa, beda dengan haji, beda dengan jihad. Cuma doa, seseorang tidak pula ditimpa lelah dan kesulitan dengan sebab doa. Oleh karena itu ketidakmampuan terhadapnya dan kelambanan melakukannya merupakan kelemahan yang sungguh patut bagi yang tidak mampu terhadapnya. Padahal ia sangat gampang dan mudah, niscaya tidak patut terhadap yang lainnya. Tidak ada yang tidak mampu berdoa kecuali orang yang rendah semangat dan lemah keimanannya. Jadi kalau ada ditanding orang paling letoy alam semesta ini adalah orang yang tidak sanggup berdoa. Minta aja kada mau. Ya. Minta saja tidak sanggup. Bagaimana disuruh mencari sendiri? Nah, kemudian di sini ada faedah bahasa a'jazun nas. A'jaz itu diambil dari kata-kata ajiz. Ajiz artinya lemah. Ajiz bukan ajiz. Nanti kadang nyaman ngarannya ajiz kan. Lihat. Kalau ajiz ini begini namanya, ajizun. Nah, ini ajiz nih. Ya, Abdul Aziz, Azizur Rahman, Aziz. Yang kita bicarakan ini adalah ajiz. Ajizun. Ajiz. Ajiz. Lemah. Ya. Paling lemah atau lebih lemah ajaz. Ajaz. Lebih lemah, sama kayak kabirun, besar, lebih besar, akbaru. Ini kata namanya adalah sighah at-tafdhil.
tafdhil, yaitu kata komparasi yang menunjukkan kepada lebih. Lemah lebih lemah, besar lebih besar, tawilun tinggi, atwalu lebih tinggi. Nah, apabila ada kata komparasi ini, ya, kata komparasi ini setelahnya jamak, maka menunjukkan kepada paling Contoh hadis ini, a'jazun nas, lebih lemah manusia yang banyak, jamak, plural, bentuk banyak, maka menunjukkan manusia atau seorang yang paling terlemah adalah yang tidak sanggup berdoa. Manusia yang paling terbakhil, terkikir, terengken, terpamalar, yang tidak mau mengucapkan salam. Nah, ini sudah tahu ilmunya, maka salam. Mun tetamu di jalan, nggih Ustaz, nggih apanya salam? Jangan nggih. Ya. Salam. Lain menunduk, salam. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kenapa disebut abkhalun nas atau a'jazun nas? Manusia paling terlemah. Kenapa? Karena doa cuma minta. Doa di dalamnya hanya minta. Tidak mengeluarkan hal yang payah-payah. Tidak mengeluarkan tenaga, cuma minta. Masa minta tidak bisa? Masa minta tidak sanggup? Ya, kalau minta kada sanggup, mati jadi sudah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini menarik ini. Penulis kemudian mengatakan, wa mimma jaa fi fadli du'a ma rawahu al-Imam Ahmad wa Ibnu Majah wa ghairuhuma an Thauban radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر إلا الدعاء فهذا فيه دليل على أن الله سبحانه يدفع بالدعاء ما قد قضاه الله على العبد. طيب. Di antara hadis yang menyebutkan tentang keutamaan doa adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan selain keduanya dari Thauban. Thauban ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau ini disebut Thauban maula Rasulillah. Begitu pengucapannya, Thauban maula Rasulillah. Apa maula artinya? Maula itu mantan budak dimerdekakan oleh Rasulullah. Maka akhirnya maula loyalitasnya kepada yang memerdekakannya. Itu namanya maula. Banyak maula, seperti misalkan Hani maula Utsman. Hani maula Utsman. Hani mantan budak dimerdekakan oleh Utsman. Seperti Bilal bin Rabah maula Abi Bakar, maula Abu Bakar. Karena Bilal mantan budak dimerdekakan oleh siapa? Bukan. Jadi loyalnya kepada Abu Bakar karena dulu yang namanya budak itu kemudian merdeka itu seperti hidup kembali. Karena akhirnya dia bisa menentukan hidupnya. Harta yang dia miliki, bukan milik tuannya. Dia mau makan apa terserah dia, bukan terserah tuannya. Dan itu perbudakan itu berat di zaman dahulu. Makanya kan ada di dalam bahasa, di dalam ilmu fikih tentang perbudakan ada namanya mukatabah. Mukatabah adalah melunasi diri, menebus diri, menabusi diri. Diri harganya 125 juta dia tabusi. Itu dia.
Nah, Maula Thauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Di sini terdapat dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menolak dengan doa apa yang telah Dia tetapkan atas hambanya. Ya, menolak dengan doa apa yang Allah telah tetapkan atas hambanya. Nah, di sini pertanyaannya, bukankah Allah telah menetapkan takdir di dalam kitab Allahul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi? Dan apa yang dalam kitab Allahul Mahfuz tidak berubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ilmul kitab. Allah menghapus sekehendaknya, menetapkan sekehendaknya. Maksudnya takdir. Allah hapus, Allah tetapkan sekehendak Allah. Dan di sisi Allah ada ummul kitab, yaitu Allahul Mahfuz, yang tidak akan pernah bisa berubah. Baik. Di sini hadisnya doa, kata Syekh, doa menolak, bahwa Allah Subhanahu wa taala menolak dengan doa apa yang Dia telah tetapkan terhadap hambanya. Berarti bagaimana? Apakah Lauhul Mahfuznya berubah dengan doa tersebut ataukah bagaimana? Kita lihat penjelasan beliau. Beliau mengatakan, telah disebutkan dalam sebuah hadis yang semakna dengan ini. Kesimpulan dari maknanya bahwa wa hasilu ma'naha anna ad-du'a min qadarillahi azza wa jalla. إذ إنه سبحانه قد يقضي بالأمر على عبدي قضاء مقيدا بألا يدعوه فإذا دعاه اندفع عنه وفي هذا دلالة على أن الدعاء من أعظم الأسباب التي تنال بها سعادة الدنيا والآخرة. Perhatikan baik-baik. Memahami hadis ini bagaimana? Beliau mengatakan kesimpulan dari maknanya bahwa doa termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum jawab, kalau antum ditanya, kok doa bisa merubah takdir? Bukankah takdir sudah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, lembarannya sudah kering, penanya sudah diangkat? Maka jawaban paling mudahnya, doa termasuk takdir. Ini tahapan pertama, doa termasuk takdir. Taib. Karena bisa saja Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu urusan kepada seorang hamba terkait, lihat kata-kata terkait, jika si hamba tidak berdoa padanya. Jadi ada dalam takdir di dalam Lauhul Mahfuz itu ada namanya takdir terkait, takdir muqayyad. Kalau berdoa jadi seperti ini. Ya, kalau berdoa jadi seperti ini. Ada namanya takdir apa? Bahasa Arabnya muqayyad. Itu tahapan kedua menjawab hadis tadi. Kok bisa berubah dengan doa? Kok bisa ditolak dengan doa? Padahal sudah ditulis di dalam kitab Allahul Mahfuz. Maka jawabannya, Allah menakdirkan sesuatu dengan sebab, dan itu namanya takdir muqayyad, takdir terkait. Kalau dia mengerjakan sebabnya, maka berarti terjadi. Allah menakdirkan sesuatu dengan sebab. Ya, paham ya para ikhwah? Allah menakdirkan sesuatu dengan sebab. Kalau dia berdoa, maka berubah apa? Takdirnya. Dan perubahan itu sudah tertulis di mana? Alkitab Lauhul Mahfuz. Begitu cara menjawabnya. Lalu ada lagi yang bertanya, berarti yang di Lauhul Mahfuz perubahannya apa? Tulisannya berubah? Tidak.
yang berubah adalah di dalam catatan para malaikat. Begitu 3 tahapan menjawab hadis ini. Ya, saya ulangi. Tahapan yang pertama tadi apa? Doa termasuk takdir. Yang kedua, Allah mentakdirkan sesuatu dengan sebab yang disebut dengan takdir muqayyad. Kalau mengerjakan sebab maka terjadi. Yang ketiga apa tadi? Nah, yang ketiga yang berubah adalah di dalam catatan para malaikat, bukan di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Paham sekarang ya para ikhwah? Jadi kalau ditanya sama, kalau ditanya tentang juga Ustadz ada hadis yang berbunyi man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hendaklah dia sambung tali silaturrahim. Bagaimana cara menjawabnya? Ada orang yang bertanya, berarti ini berubah takdirnya dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kita katakan satu, bahwa menyambung silaturrahim termasuk dari apa? Takdir. Sama tadi, doa termasuk dari takdir. 2, cara menjawabnya apa? Allah menciptakan takdir dengan sebab yang disebut dengan apa? Takdir muqayyad. Yang ketiga, perubahan pencatatan ada pada catatan para malaikat. Begitu cara menjawabnya. Paham ini pada ikhwah? Jadi tidak bingung lagi setelah ini, ya. Nah, wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Berdoa dengan bahasa Indonesia disertai pemahaman dibanding dengan berdoa dengan bahasa Arab namun sulit untuk khusyuk, maka lebih baik yang mana Ustaz? Jazakumullahu khairan. Lebih baik yang berdoa. Yang kada berdoa itu yang kada baik. Ini kalau urusannya di luar sholat. Kalau di dalam sholat maka wajib dengan bacaan yang sudah ada riwayat sahih padanya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan infak dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk operasional Rifkon TV.